Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Asra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya tentang keluarnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma menuju ke Al-Kufah karena rayuan orang-orang Al-Kufah yang mereka menyatakan siap untuk membaiat Al-Husain. Bahkan surat datang begitu banyak ya. Puluhan ribu surat, ada yang mengatakan lebih daripada itu ya. Intinya mereka mengatakan siap membaiat Al-Husain dan siap berjuang bersama Al-Husain. Kemudian sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu, Al-Husain kemudian mengirim Muslim bin Aqil, sepupunya untuk mengecek kondisi. Ternyata orang-orang penduduk Al-Kufah berkhianat dan akhirnya mereka khadalu itu meninggalkan Al-Husain, meninggalkan Muslim bin Aqil sehingga dia pun sendirian, akhirnya dia dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad yang merupakan gubernur dari Basrah dan Kufah. Sementara Al-Husain tidak tahu, Husain radhiyallahu anhu tidak tahu bahwasanya sepupunya sudah meninggal dunia. Sementara surat yang datang pertama dari Husain dari Muslim bin Aqil bahwasanya benar orang-orang siap untuk membaiat beliau ya. Namun ketika berjalan waktu ternyata semuanya adalah kedustaan dan akhirnya sebelum Muslim bin Aqil meninggal dunia dia sempat juga menulis surat kepada Husain mengabarkan bahwasanya orang-orang Kufah adalah pengkhianat ya. Namun Husain terlanjur keluar sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu, para sahabat banyak yang menghalangi beliau agar tidak keluar seperti Ibnu Umar, Ibnu Zubair ya, kemudian Ibnu Abbas ya. Bahkan saudara beliau Muhammad bin Hanafiyah melarang beliau untuk keluar, namun beliau sudah berazam dan sudah terlanjur keluar. Ketika itu Husain keluar dengan banyak keluarganya, di antaranya dengan dua saudarinya Ummu Kulthum dan Zainab, yang dua-duanya adalah putri dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ya. Jadi ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ada Ummu Kulthum, ada Zainab. 5 putra-putri dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Muhsin meninggal, Hasan meninggal, Muhsin meninggal masih kecil atau Muhassin, kemudian Al-Hasan meninggal diracun sebagaimana sudah kita jelaskan. Tinggal 3 orang yaitu Husain, kemudian Ummu Kulthum dan Zainab. Kemudian juga beliau keluar bersama saudara-saudara sebapak ya, saudara-saudara sebapak dan ibu seperti Abu Bakar bin Ali, Ja'far bin Ali, Al-Abbas bin Ali. Kemudian semuanya keluar ya, kecuali Muhammad bin Hanafiyah tidak ikut bersama beliau ya. Kemudian juga seluruh anak-anaknya ya, ikut bersama Al-Husain. Kemudian juga sebagian anak-anak dari Al-Hasan. Kemudian juga sepupu-sepupunya ya, Aun bin Abdullah bin Ja'far, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Ja'far ya, dan ponakan-ponakannya, kemudian juga anak-anak dari Aqil ya, anak-anak dari Aqil sepupu-sepupunya seperti Abdullah bin Aqil, Abdurrahman bin Aqil dan Ja'far bin Aqil. Adapun Muslim bin Aqil sudah terlanjur duluan ke Kufah dan meninggal dunia. Taib, mulailah keluar Al-Husain radhiyallahu taala anhu menuju Kufah ya dengan rombongannya. Setiap beliau mampir ke suatu kampung, di situ ada sumber air, maka sebagian orang mengikutinya, ingin bersama Al-Husain, karena banyak orang mencintai Al-Husain, ya. Dan sebagian orang ikut. Namun nanti banyak di antara mereka yang akhirnya juga mundur. Di antara yang ikut Al-Husain adalah seorang bernama Zuhair bin Al-Qain, ya, Zuhair ibn Al-Qain. Dia selesai haji, kemudian dia baru mau pulang dari Mekah menuju Kufah. Maka Husain tahu dia menuju Kufah, maka Husain mengirim surat kepada dia untuk bertemu dengan Husain. Tetapi dia tidak mau ketemu dengan Al-Husain, dia tidak mau ketemu dengan Husain.
Ketika itu Zuhair bersama istrinya, maka istrinya tegur dia. Istrinya bilang, "Subhanallah. Bagaimana ibnu Rasulillah, cucunya Rasulullah SAW mengirim engkau untuk bertemu dengannya, minta untuk bertemu dengannya, fala tujibu, kemudian engkau tidak mau bertemu dengan cucu Rasulullah." Akhirnya sang suami Zuhair, dia pun mendengar nasihat istrinya, kemudian dia pergi menuju Al-Husain. Ketemu dengan Husain, setelah ketemu, kemudian dia balik pulang ketemu istrinya, wajahnya berseri-seri. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai. Anti talik, kamu saya cerai." Ya. "Fataqaddam akhik hatta tasili ila manzilik." Pulang kau sama saudaramu sampai tiba di rumahmu. Kamu sudah saya cerai. Kenapa dia mengatakan demikian? Dia mengatakan, "Fa inni qad watantu nafsi 'alal maut ma'al Husain." Saya telah menyiapkan diriku untuk meninggal bersama Al-Husain. Itu cari suami yang lain. Saya akan meninggal ya. Ya, maksudnya daripada dia meninggal terus harus nunggu 4 bulan 10 hari, panjang ceritanya ya. Dia bilang, "Udah kamu saya cerai," karena dia yakin dia akan meninggal, karena dia tahu kondisi tidak kondusif. Keluar dengan Al-Husain menuju ke Kufah, ini jalan menuju kematian, ya. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya, "Man ahabba minkum syahada falyakum." Yang ingin mati syahid jalan sama saya. "Wa man karihaha falyataqaddam." Yang tidak mau lanjutkan perjalanan. Ya. Ini di antara yang keluar bersama Al-Husain. Ada beberapa orang kemudian di jalan ikut dengan Al-Husain, ya. Radhiyallahu taala anhu. Adapun lokasi-lokasi yang ditempuh oleh Al-Husain dari kota Mekah menuju Kufah, menuju Irak, ya, ada beberapa lokasi, ya. Pertama di antaranya Husain melewati Tan'im, ya. Tan'im, ya. Ketika beliau sampai beliau menuju Tan'im dan beliau tetap semangat, ya. Karena tadi begitu banyak surat dari Kufah yang minta beliau untuk datang untuk siap membaiat Al-Husain. Kemudian juga surat dari Muslimin Aqil sempat datang menunjukkan bahwasanya benar kondisi sudah kondusif di Kufah, puluhan ribu orang siap untuk membaiat engkau. Ya, ini sebelum terbunuhnya Muslim bin Aqil. Setelah datang surat Muslim bin Aqil, maka beliau semakin yakin untuk menuju ke Kufah, ya. Kemudian beliau tiba suatu tempat namanya Safah. Ya, ini arah menuju, kalau kita di peta berarti arahnya begini. Mekah menuju ke Madinah sebelah kiri, ke Irak agak sebelah ke arah timur, ya. Maka suatu tempat namanya Safah, ya. Beliau pun tiba di tempat tersebut. Di situ beliau ketemu dengan seorang namanya Al-Farazdaq, ya. Al-Farazdaq kemudian bertanya, "Ini rombongan dari mana?" Orang-orang mengabarkan itulah Al-Husain, Abu Abdullah Al-Husain. Maka Farazdaq segera datang menuju Al-Husain, dia pegang tali ontanya atau tali kudanya Al-Husain. Kemudian dia berkata, "Anta ahabun nas ilan nas." Wahai Al-Husain, kau adalah orang yang paling dicintai oleh orang-orang. Tetapi as-suyuf ma'a Bani Umayyah, tapi ingat pedang-pedang bersama Bani Umayyah, bukan bersama orang-orang di Kufah. Wal qadha' minas sama', dan keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al-Husain bertanya kepada Al-Farazdaq, "Bayyin lana naba'an nas khalfak." Terangkan kepada kami tentang orang-orang di Kufah, wahai Al-Farazdaq. Farazdaq berkata, "Minal khabir sa'alta." Kau telah bertanya kepada orang yang ahli dalam hal ini. "Qulubun nas ma'ak." Kata Farazdaq, "Benar, hati-hati orang Kufah bersama engkau. Wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah." Tapi pedang mereka bersama Bani Umayyah. Mereka hanya sekedar omong cinta-cinta dalam hati, tapi pedang mereka akan membunuhmu. Nasihat dari Farazdaq. Tapi Husain terus berjalan. Ya, qadarullah, beliau terus berjalan radhiyallahu taala anhu. Dari Safah beliau menuju suatu tempat namanya Batun Rumah, ya. Sampai di situ beliau tulis surat kepada ahli Kufah bahwasanya dia sudah tiba di lokasi ini, sebentar lagi akan sampai, dan dia terus berjalan menuju Kufah. Maka dia kirim surat tersebut bersama seorang bernama Qais bin Mushir As-Saidawi, ya, Qais bin Mushir As-Saidawi. Tetapi yang mengantarkan surat Husain kepada penduduk Kufah ketangkap oleh seorang bernama Husain bin Tamim. Ditangkap Qais ini bin Mushir, ditangkap. Kemudian dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad, kemudian dibunuh. Kemudian Husain sampai suatu tempat namanya Zurud, ya, semakin dekat menuju ke arah
Karbala, ke arah Irak ya. Kemudian di sana dia ketemu dengan seseorang dari Bani Asad ya, yang baru datang dari Kufah. Maka dia bertanya tentang kabar bagaimana di Kufah. Maka sampailah kabar dari orang tersebut, dia berkata, "Lam akhruj minal Kufah hatta qutila Muslim bin Aqil." Ketika Husain sudah sampai ke Zurut, sudah jauh perjalanan ya. Baru tiba kabar bahwasanya sepupunya Muslim bin Aqil telah dibunuh. Ketika itu Husain berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Kemudian dia berkata, "Indallahi nahtasibu anfusana." Di sisi Allah kami serahkan jiwa-jiwa kami. Kemudian orang ini berkata, "Unsyidukallah ya bena Rasulillah fi nafsik wa anfusi ahli baitik. Haula'i alladziina narahum ma'aka. Insarif ila mawdi'ik wa da'il masir ila al-Kufah." Aku mohon kepada engkau dengan nama Allah, wahai cucu Rasulullah, ya, untuk keselamatan jiwamu dan keselamatan orang-orang yang bersama dengan engkau, ahlul bait yang bersama engkau, ya, yang kami lihat mereka sedang bersama engkau. Baliklah ke lokasimu, ke tempatmu. Jangan lanjutkan perjalanan menuju Kufah. Wallahi malaka biha nasir. Tidak ada seorang penolong pun bagi engkau di Kufah. Husain dinasihati oleh orang tersebut. Ketika itu Banu Aqil, ya tadi kita sebutkan saudara-saudaranya Muslim. Kalau tidak salah ada Ja'far, ada Abdurrahman ya. Ya, mereka pun mengatakan, "Malana fil aish ba'da akhina Muslim hajah." Kami tidak butuh hidup lagi kalau saudara kami Muslim bin Aqil telah meninggal dunia. "Walasna biraji'in," kami tidak akan balik. Ya, mereka tahu saudara mereka Muslim bin Aqil sudah meninggal, kakak dan adiknya, saudara-saudaranya mengatakan, "Kami kalau Muslim bin Aqil sudah meninggal, kami enggak perlu hidup lagi. Dan kami tidak bakalan balik hatta namut, sampai kami meninggal." Ketika mendengar hal tersebut, Husain berkata, "Fama khaira fil aishi ba'da haula." Tidak ada kelezatan hidup lagi kalau mereka semua sudah meninggal dunia. Ya. Dan ini kabar yang sangat menyakitkan bagi Al-Husain ya. Ternyata Muslim bin Aqil telah meninggal dunia dan kabar bahwasanya penduduk Kufah telah meninggalkan Husain, berkhianat ya. Ketika itu Husain berkata kepada orang-orang yang ikut, karena orang pada ikut dia, ada dari Ahlul Bait, ada di luar Ahlul Bait. Dia tidak ingin bawa celaka orang. Dia berkata, "Man ahabba an yansarif falyansarif." Yang ingin balik silakan balik, tidak perlu ikut saya. Ya, orang-orang pun meninggalkan dia. Fatafarraqan nas anhu yaminan wa shimalan. Yang tadinya ikut bareng-bareng, karena mereka menyangka bahwasanya penduduk Kufah sudah siap untuk membaiat Husain, mereka semangat. Begitu kabar datang bahwasanya penduduk Kufah telah berkhianat, Husain berkata, "Yang ingin balik silahkan balik." Maka orang-orang pun pergi meninggalkan kanan, kiri. Akhirnya semua meninggalkan Husain kecuali orang-orang yang berangkat bersama beliau dari Madinah. Ya. Dan di antara orang-orang yang bersama Husain tidak pergi, kembali menasihati Husain radhiyallahu anhu. Mereka berkata, "Nunsyidukallah illa ma raja'ta min makanik." Kami mohon dengan nama Allah, mohon kepada engkau Husain, hendaknya kau kembali. Fa innahu laisa laka bil Kufah nasir. Tidak ada seorang penolong pun bagi engkau di Kufah. Wala Syiah, tidak ada penolong-penolong bagimu. Bal natakhawaf an yakunu alaik, dan kami takut mereka justru akan membunuhmu, menyerangmu. Ketika muncul sebagian mereka menasihati, fawasaba Banu Aqil, maka kembali saudara-saudaranya Muslim bin Aqil, mereka pun segera loncat menuju Husain. Mereka berkata, "Wallahi la nabrah hatta nudrik sa'rana." Demi Allah kami tidak akan mundur, kami akan terus lanjut sampai kami nuntut darahnya saudara kami Muslim bin Aqil. Au nadzuqa kama dzaqa Muslim, atau kami merasakan apa yang dirasakan oleh Muslim bin Aqil itu, atau kami mati. Tidak ada mundur. Balas dendam, menuntut darah, atau kami ikut meninggal dunia seperti Muslim bin Aqil. Mendengar ini Husain lanjut lagi. Sampailah Husain meninggalkan kota Zurut, sampailah beliau di suatu daerah namanya Sa'labiyah. Ya. Kemudian dari Sa'labiyah, kemudian beliau lanjut ke sebuah kota namanya Zubalah. Ya, semakin mendekat kepada Karbala. Maka sampai kabar ya dari utusan Umar bin Sa'ad dan Ibnu Ash'ath, suratnya Muslim bin Aqil sampai langsung. Kalau tadi kan kabar Muslim bin Aqil sudah meninggal, orang-orang Kufah sudah begini. Surat Muslim bin Aqil sebelum dia meninggal, dia sempat kirim surat, tolong sampaikan ke Husain. Surat itu tiba di Al-Husain ya. Kemudian
Di situ surat mengabarkan bahwasanya penduduk kota Kufah telah berkhianat dan meninggalkan Muslim bin Aqil. Maka malam itu Husain pun menginap di kota tempat namanya Zubalah, ya. Kemudian beliau menyuruh budak-budaknya atau pembantu-pembantunya untuk mengambil air. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan menuju suatu tempat namanya Batnil Uqbah, ya, atau Banil Aqabah, ya. Atau yang ada yang mengatakan Batnil Aqiq. Kemudian beliau mampir di situ. Kemudian beliau berjalan lagi suatu tempat namanya Syaraf, ya. Itulah hari pertama di bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 10 Muharram, hari Asyura. Tanggal 1 Muharram beliau suatu tempat namanya Syaraf, ya. Disitulah kemudian datanglah pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad dipimpin oleh seorang namanya Al-Hur bin Yazid. Al-Hur bin Yazid, ya. Dia datang dengan pasukan, disebutkan 1000 pasukan berkuda, datang untuk menghadang Al-Husain. Ya. Husain ingin menuju ke Kufah, dihadang oleh Al-Hur bin Yazid. Ya. Al-Hur bin Yazid. Sehingga dia tidak bisa menuju ke Kufah, diarahkan ke arah kiri, ya jangan terus menuju ke Al-Kufah, ya. Kemudian akhirnya Husain memperingatkan kepada Hur bin Yazid, dia berkata, aku tidak takut dengan kematian, ya. Ya. Tanaha, kemudian pun akhirnya meninggalkan Al-Husain, maka dia berjalan terus mengiringi Al-Husain, ya. Dan akhirnya terus digiring oleh Al-Hur bin Yazid sampailah Al-Husain tiba karena dia dilarang untuk menuju ke tempat namanya Al-Badiyah, maka akhirnya Husain tiba suatu tempat namanya Karbala, ya. Ini gara-gara dia dihadang oleh Al-Hur bin Yazid, yaitu diarahkan terus tapi digiring sampai akhirnya suatu tempat namanya Karbala. Maka Husain bertanya kepada para sahabat yang bersama dia, "Mas muhadhil ardu?" Mas muhadhil ardi, apa nama tempat ini? Qalu Karbala, namanya Karbala. Maka Husain berkata, karbun wa bala, ya. Ini tempat bencana dan penderitaan. Ya. Kemudian beliau pergi ke arah kanan sedikit, kemudian beliau pun mampir di situ, singgah di situ, ya. Maka datanglah surat dari Ibnu Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad kepada Al-Hur bin Yazid. Perintahnya agar untuk mengganggu Husain, ya. Mengganggu Husain, ya. Pokoknya jangan buat dia tentram, bikin dia sibuk, bikin dia susah. Perintah dari Ubaidillah bin Ziyad. Maka ada seorang menasihati Husain, dia berkata, "Wahai Husain, engkau sedikit, ya. Kalau yang melawanmu cukup pasukannya Al-Hur bin Yazid, 1000 pasukan berkuda, kau tidak mampu menghadapinya." Husain sekitar 70 orang aja, tidak banyak. Bagaimana lagi dengan pasukan yang sedang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad menuju ke Husain, ya. Masih ada 4.000 yang akan datang. 4.000 pasukan akan datang. Dan benar akhirnya datanglah pasukan dari Jaisul Kufah, pasukan dari Kufah, ya. Di awal bulan Muharram tahun 61 Hijriah, ya. Tapi pasukan dari Kufah dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dia disuruh oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk menekan Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ya. Dan pada hari ketiga, dan ini kita singkat saja, pada hari ketiga di Karbala, ya, datang pasukan tersebut, jumlahnya 4.000 orang, dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, ya. Tadinya pasukan ini menuju ke Ar-Rai, tetapi Ubaidillah bin Ziyad suruh pasukan tersebut belok menuju Karbala, menuju ke arah tempat Husain, ya. Tadinya Umar bin Sa'ad tidak mau nurut dengan Ubaidillah bin Ziyad, tidak ingin bermasalah dengan Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ya.
Tetapi Ibnu Ziyad maksa, mengancam, kalau engkau tidak nurut perintahku, bawa pasukan menuju Husain, maka kau akan dilengserkan dari kepemimpinan dan rumahmu akan dihancurkan dan kau akan kami bunuh. Ya. Maka akhirnya dia pun mau tidak mau dia menjalani perintah Ubaidillah bin Ziyad. Jadi pasukan akhirnya berjumlah 5.000 pasukan dengan kekuatan tempur yang hebat ya, hanya melawan Husain yang cuma 70 orang dengan persenjataan yang sangat terbatas. Maka Umar bin Sa'ad bertanya kepada Husain, kenapa engkau datang menuju Kufah? Maka Husain menjawab, kataba ilayya ahlul Kufah an aqdima alaihim. Ahlul Kufah minta aku datang kepada mereka. Mereka minta aku datang. Aku datang, mereka panggil aku. Fa idh qad karihuni fa ana raji ila Makkah wa adarukum. Kalau memang mereka sudah tidak mau aku datang ke sana, ke Kufah, ya sudah, aku akan balik ke Mekah dan aku biarkan kalian. Jawaban sudah bagus Husain. Saya datang karena mereka minta datang. Saya ingin datang sesuai dengan undangan dia. Kalau ternyata mereka sudah tidak mau saya datang, ya sudah, saya akan balik ke Mekah dan saya tinggalkan kalian. Maka ketika mendengar jawaban ini, Umar bin Sa'ad dia bergembira. Dia mengatakan, arju an yu'afiyani Allah min harbihi. Semoga Allah menyelamatkan aku dari memerangi Husain. Maka Umar bin Sa'ad segera tulis surat kepada Ibnu Ziyad. Apa yang dia dengarkan dari Al-Husain, pernyataan Husain radhiyallahu anhu. Maka isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd, fa inni haitsu nazaltu bil Husain ba'athu ilaihi rasuli fasa'altu amma aqdamahu wa madha yatlubu wa yas'al faqala kataba ila ahli hadhihi al-bilad wa atatni rusuluhum fasa'aluni al-qudum fa fa'altu fa amma idh karihuni fa badalahum ghairu ma atatni bihi rusuluhum fa ana munsarifun anhum. Jelas. Umar bin Sa'ad mengatakan, amma ba'du, sungguhnya aku sekarang singgah di tempat, di situ juga Husain singgah dan aku sudah ngirim utusanku untuk bertanya kepada Husain, kenapa engkau datang ke Kufah? Apa yang kau cari di Kufah? Maka Husain menulis surat kepadaku, dia berkata, aku datang ke negeri ini karena banyak surat-surat yang minta aku untuk datang ke kota Kufah. Mereka minta kepada aku dan akulah penuhi undangan mereka. Kalau ternyata mereka tidak suka aku datang ke Kufah, ya, dan ternyata mereka merubah pikiran mereka, aku akan pergi, meninggalkan arah Kufah balik ke Mekah. Surat dari Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas sampai kepada Ubaidillah bin Ziyad. Maka dia pun dengan sombongnya dia berkata, al-ana id alaqat makhalibuna bihi yarjun najata wala tahina mahas. Wala tahina manas. Kata dia, sekarang ketika kuku kami sudah mencengkram dia, Husain, sekarang dia ingin selamat, tidak ada kata selamat baginya. Sekarang baru cari selamat, tidak ada kata selamat baginya, kata Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad, dia masih di Kufah. Dia kirim surat kepada Umar bin Sa'ad. Ya. Amma ba'd, kata dia, qad balagani kitabuka. Telah sampai kepadaku suratmu dan aku paham apa yang kau sebutkan. Fa'rid alal Husain an yubayyi ali Yazid bin Muawiyah. Tidak ada pilihan kecuali dia hendaknya membaiat Yazid bin Muawiyah. Dia dan seluruh pengikutnya. Fa idza fa'ala dzalik ra'ayna ra'yana wassalam. Kalau dia sudah melakukan hal tersebut, membaiat Yazid dengan semua pengikutnya, nanti kita lihat berikutnya. Wassalam. Datanglah surat tersebut kepada Umar bin Sa'ad. Dia lihat surat tersebut, aduh, dia enggak suka isinya ya. Ya. Kemudian dia berkata, qad hasibtu alla yaqbal Ibnu Ziyad al-afiyah. Ternyata Ibnu Ziyad tidak mau menerima keselamatan, ingin cari perkara. Ya. Akhirnya Husain ditawarkan untuk membaiat Yazid bin Muawiyah, dia tidak mau. Dia tidak mau. Ya Husain lebih mulia daripada Yazid bin Muawiyah. Dia tidak mau. Ya. Jauh lebih mulia. Ya. Akhirnya Ibnu Ziyad memerintahkan Umar bin Sa'ad ya, untuk mencegah Husain jangan sampai dapat air minum. Ya. Pokoknya Husain jangan dikasih air minum. Kalau ada sumber air dicegah, jangan sampai dia dapat sumber air di situ. Ya. Maka akhirnya Umar bin Sa'ad mengirim Amr bin Hajjaj dengan 500 pasukan berkuda, kemudian mereka turun atau singgah di tempat sumber air, kemudian mereka menghalangi Husain jangan sampai mengambil air. Ya. Ini 3 hari sebelum Husain terbunuh. Kemudian ada seorang bernama Abdullah bin Abil Husain al-Azdi. Abdul di antara mereka 500 orang tersebut ada namanya Abdullah bin Abil Husain al-Azdi, ya.
dia berkata, "Ya Husain, amma tanzuru ilal ma?" Wahai Husain, tidakkah kau lihat air? Dia ngejek Husain. Kemudian dia berkata, "Wallahi la tadzuqu minhu qatratan hatta tamuta 'atshan." Demi Allah kau tidak akan bisa minum dari sumber air tersebut meskipun satu tetes. Tidak. Sampai kau mati kehausan. Dia bilang kepada Husain berkata, "Allahumma qtulhu 'atshan." Ya Allah, bunuhlah dia dalam kondisi haus. Ketika Husain sudah benar-benar haus, tidak ada sumber air, benar-benar kehausan, maka Husain menyuruh saudaranya Al-Abbas bin Ali untuk bawa 20 orang, kemudian berusaha untuk ngambil air semaksimal mungkin. Akhirnya mereka turun, kemudian berusaha, dan akhirnya mereka berhasil dapat air, kemudian mereka bawa ke Al-Husain. Ketika Husain memandang kondisi sudah mulai semakin parah, ya, sampai mereka dilarang untuk ambil air, ini berarti sudah serius. Ya, mereka sudah tinggal menunggu perintah dari Ubaidillah bin Ziyad, dan Ubaidillah bin Ziyad bisa melakukan apa sih yang dia kehendaki. Akhirnya Husain memberikan satu di antara 3 pilihan, ya. Maka dia berikan pilihan kepada Umar bin Sa'ad, suatu tawaran untuk memilih satu di antara 3. Faqala al-Husain, Husain berkata radhiyallahu anhu, "Ikhtaru wahidatan min thalath." Pilihlah salah satu dari 3 pilihan ini. Imma an tad'uni fa'alhaqa bithughur. Pertama, biarkan kami akan pergi ke daerah perbatasan. Biarkan kami pergi. Saya enggak kembali ke Mekah, saya tidak ke Madinah, saya tidak kemana-mana, biarkan kami pergi ke perbatasan. Pilihan kedua, imma an adhhab ila Yazid, atau biarkan aku pergi ke Yazid bin Muawiyah, aku baiat dia, biarkan aku pergi ke Yazid. Yang ketiga, au arudda ilal Madinah, atau aku balik ke kota Madinah. Biarkan aku pergi ke kota Madinah. Ya, sudah tidak 3 pilihan. Biarkan aku pergi ke daerah perbatasan, atau aku pergi ke Yazid, atau aku balik ke kota Madinah. Ya. Umar bin Sa'ad ketika melihat Husain mulai mengalah, dia senang. Ya. Ini kondisi berat bagi dia, tidak ingin bermasalah dengan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka segera dia tulis surat kepada Ibnu Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad, tentang tawaran dari Al-Husain. Ya. Dia menyangka bahwasanya sudah ini selesai urusan, tinggal pilih salah satu, kemudian urusan beres. Ya. Dan benar ketika datang surat dari Umar bin Sa'ad kepada Ubaidillah bin Ziyad menjelaskan tawaran dari Husain, maka asalnya Ubaidillah bin Ziyad setuju. Dia mengatakan, "Na'am, qad qabiltu, saya setuju." Ternyata di sisi Ubaidillah bin Ziyad ada nama seorang mujrim namanya Syamr bin Dzil Jaushan. Syamr bin provokator. Dia hadir di majelisnya Ibnu Ziyad dan dia orang dekatnya Ibnu Ziyad. Dia berkata, "La wallah, wahai Ibnu Ziyad, jangan kau terima tawaran Husain. Hatta yanzila ala hukmika wa huwa wa ashabu." Jangan kau terima sampai dia tunduk di bawah perintahmu. Dia dan seluruh pengikutnya tunduk di bawah perintahmu. Kemudian dia provokator, dia bilang apa? Provokasi. "Wallahi laqad balagani anna Husainan wa ibna Sa'ad yajlisani bainal askarain fayatahaddatsani 'amatal lail." Sungguh telah sampai kabar kepadaku, Husain sama Umar bin Sa'ad ngobrol berdua semalam suntuk. Mereka punya rencana. Jangan ikuti perkataan Husain. Ketika itu Ibnu Zaid yang terpengaruh, dia terprovokasi. Ya. Kemudian dia berkata, "Fa ni'ma ma ra'ait." Benar, idemu bagus wahai Syamr bin Dzil Jaushan. Maka dia pun tulis surat kepada Umar bin Sa'ad. "Saya tidak terima dengan tawaran dari Husain. Wala karamah, tidak ada kemuliaan baginya. Hatta yadha yadahu fi yadi." Sampai dia meletakkan tangannya di tanganku. Sampai dia tunduk. Dia datang, letakkan tangannya tanganku, baru saya mau lihat 3 pilihan tersebut. Dia perintahkan agar Husain tunduk di bawah perintahnya. Tatkala Umar bin Sa'ad menyampaikan hal ini kepada Husain, Husain tidak mau. Husain tidak mau. Siapa Ubaidillah bin Ziyad? Ya. Dia kata, "La wallahi." Dia bukan khalifah. Khalifahnya Yazid bin Muawiyah. Kenapa urusan dia gubernur kemudian maksa saya untuk tunduk kepada perintahnya, kepada hukumnya? Semua ini karena provokasi dari Syamr bin Dzil Jaushan. Kemudian Husain berkata, "La wallahi la anzilu ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad." Demi Allah aku tidak akan ikut aturannya Ubaidillah bin Ziyad abadan selama-lamanya. Ya, Husain ketika itu dia tegas, ya, dia tidak mau tunduk kepada Ubaidillah bin Ziyad. Tidak ada pilihan lain kecuali perang. Tidak ada pilihan lain. Ya. Taib. Karena tidak ada pilihan lain, ya, terpaksa terjadi peperangan. Pada tanggal 9
Muharram, yaitu sehari sebelum Husain terbunuh, ya, maka Husain sholat zuhur dan asar di tanah Karbala. Ketika sudah menjelang waktu maghrib, ya, maka datanglah pasukan dari pasukan Kufah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Mereka datang menuju ke arah Husain. Ya. Husain sempat tertidur sebentar, kemudian Husain kaget, ternyata pasukan banyak di hadapan dia. Dia berkata, "Ma hadza?" Apa ini? Rame-rame datang menuju Husain. Mereka berkata, "Innahum taqaddamu wa yaqulun imma yanzila ala hukmi Ubaidillah bin Ziyad wa imma an yuqatil." Mereka datang, mereka bilang, "Husain, sampaikan ke Husain, cuma dua pilihan. Tunduk kepada aturan Ibn Ziyad, datang letakkan tanganmu di hadapan tangan Ibn Ziyad, atau perang." Kata Husain, "Qulu lahum amhiluna hadhihi lailah." Sampaikan kepada mereka, beri kami kesempatan malam ini. Wa ghadan nukhbirukum, besok aku akan berikan jawaban. Hatta usalli li rabbi, sampai aku salat untuk Rabbku. Fa inni uhibbu an usalli li rabbi tabaraka wa ta'ala. Aku ingin, ya, suka untuk salat untuk Rabbku. Ya. Kemudian dia berkata kepada saudaranya Al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib, "Irji fa in istata'ta an tu'akhirahum ila ghadwatin la'allana nusalli li rabbina hadhihi lailah wa nad'uuhu." Kembalilah, buat mereka, kalau kau mampu, akhirkan mereka sampai besok. Aku ingin malam ini kita salat, ya. Dan kita berdoa kepada Allah, wa nastaghfiruhu, dan kita beristighfar kepada Allah. Fa huwa ya'lamu anni kuntu uhibbu salata lahu. Sungguhnya Allah tahu bahwasanya aku senang salat kepada Allah. Wa tilawata kitab. Allah tahu bahwasanya aku suka membaca Al-Qur'annya. Wa kasratat doa wal istighfar. Allah tahu aku suka berdoa dan aku suka istighfar. Akhirnya ketika tiba malam hari, mereka pun salat, ya, mereka istighfar, mereka berdoa, ya. Sementara kuda-kuda pasukan Kufah di sekeliling kemah-kemah mereka. Saat itu Husain kembali lagi berkata kepada pengikutnya, kawan-kawan yang ikut bersama dia. Dia berkata, "Man ahabba an yansarif ila ahlihi fi lailatihi hadhi faqad adzintu laha." Faqad adzintu lahu. Siapa yang malam ini ingin pulang balik ke keluarganya, silakan. Saya sudah izinkan, silakan tinggalkan kami. Fa innal qauma innama yuridunani. Mereka tuh ingin aku, tidak ingin kalian. Mereka ingin aku. Fadhhabu hatta yufarrijallah. Pergilah kalian sampai Allah berikan solusi bagi kalian. Ya. Dia bilang, silakan, saya sendiri enggak ada masalah, kalian pergi, enggak ada masalah. Ya. Husain tidak ingin bahwa mereka celaka bersama Husain. Mereka ingin saya, bukan ingin kalian. Maka saudaranya Al-Abbas berkata, "Lam naf'al, tidak mungkin kami melakukan hal tersebut." Ya. Linabqa ba'da, kau ingin Husain, kau ingin kau mati kemudian kami hidup setelah engkau, enggak. Ya. Allah tidak akan mungkin melihat hal ini selama-lamanya. Ya. Ya. Kemudian saudara-saudaranya berkata, anak-anaknya berkata, sepupunya berkata, "La baqa lana ba'dak." Semuanya datang, "Ya Husain, kalau kau meninggal tidak ada, kami tidak akan hidup." Ya. Kemudian Husain berkata, "Ya Bani Aqil, wahai putra-putra Aqil, hasbukum bi muslim akhikum." Cukup muslim yang meninggal, muslimin Aqil. Kalian enggak usah. Idhabu faqad adzintu lakum, pergi, aku sudah izinkan kalian meninggalkan aku. Mereka berkata, ya, apa yang akan dikatakan orang-orang? Anna tarakna syekhana wa sayyid, kita akan meninggalkan guru kami, kita meninggalkan pimpinan kami. Ya. Dan sepupu-sepupu kami adalah sebaik-baik orang, ya. Kami tidak berperang sama mereka, kami biarkan mereka berperang sendiri. Ya, intinya mereka katakan, "La wallahi la naf'al." Kami tidak akan melakukan hal tersebut. Sampai kami mengorbankan jiwa kami dan harta kami dan keluarga kami untuk engkau, wahai Husain. Wa nuqatil ma'aka hatta narida mauridak. Kami akan berperang bersama engkau sampai kami temui apa yang kau dapati. Qabbahallahul aisha ba'dak. Sungguh kehidupan yang buruk kalau kau sudah meninggal dunia. Akhirnya mereka pun salat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya tiba waktunya tanggal 10 Muharram, saatnya Husain meninggal dunia, ya. Baik, inilah hari yang terakhir bagi Husain dalam kehidupannya pada tahun 61 Hijriah tanggal 10 Muharram, ya. Jumlah mereka sedikit, ya. Mereka hanya 32 pasukan berkuda dan 40 pasukan pejalan kaki.
lawannya 5.000. Lawannya 5.000. Mereka cuma 30 naik kuda, 40 pejalan kaki. Ya. Dan di situ ada sebaik-baik pemuda yang ada dari Ahlul Bait berkumpul ketika seluruhnya di situ. Ya. Kemudian Husain pergi ke kemahnya, ya. Kemudian dia pun mandi, ya. Kemudian dia pakai minyak wangi yang banyak, ya. Kemudian naik di atas kudanya. Kemudian dia mengambil mushaf, dia letakkan mushaf di depannya, ya. Kemudian dia menghadap orang-orang Kufah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa, Allahumma anta thiqati fi kulli karbin. Ya Allah, engkau adalah, ya, kepercayaanku di setiap penderitaan. Wa raja'i fi kulli shiddah. Engkau adalah harapanku di setiap kesulitan. Wa anta fi ma nazala bi thiqah. Apapun yang menimpaku, aku percaya kepada engkau. Wa anta waliyyu kulli ni'mah. Dan engkau adalah pemberi segala kenikmatan. Wa sahibu kulli hasanah. Dan yang membawakan segala kebaikan. Mulailah Husain setelah itu mengatur pasukan. Ya, jelas ini peperangan menuju kematian. Yang tidak seimbang 70 lawan 5.000. Ya. Maka tapi tetap harus terjadi peperangan tersebut. Ya. Maka dia menjadikan Zuhair bin Al-Qain di bagian sebelah kanan. Ya. Zuhair tadi yang menceraikan istrinya untuk ikut perang bersama Husain. Kemudian Habib bin Mudhahir di sebelah kiri. Kemudian dia serahkan bendera peperangan kepada saudaranya Al-Abbas bin Ali. Ya. Kemudian di kemah semua anak-anak, perempuan, istri-istri beliau, yang punya bagian wanita-wanita semuanya masuk ke dalam kemah. Ya. Kemudian Husain menyuruh membakar api di belakang kemah. Khawatirnya pasukan datang dari belakang. Dia bikin perang satu arah saja. Maka dia taruh api banyak di belakang kemah, ya, dengan bakar kayu-kayu tersebut. Ya. Kemudian pasukan Kufah pun datang menuju Husain. Kemudian mereka melihat api menyala-nyala. Situ ada Syamr bin Dzil Jaushan. Rupanya dia sudah datang. Syamr bin Jaushan, provokator. Kemudian dia berkata, "Ya Husain." Dia ngajak Husain. "Istajaltan nar fid dunya." Kau terburu-buru bikin api di dunia. Qabla yaumil qiyamah. Kau sudah bikin api di dunia sebelum api hari kiamat, sebelum api neraka hari kiamat. Maka Husain berkata, "Anta aula biha siliyah." Kau lebih utama masuk neraka jahanam daripada aku. Setelah itu bertemulah dua pasukan yang tidak seimbang, ya. Maka Husain menasihati mereka. Ya. Siapa tahu mereka sadar. Ya. Husain berkata, "Ayuhan nas, isma'u minni nasihatan aquluha lakum." Wahai manusia sekalian, dengarkanlah nasihat dariku, aku ucapkan kepada kalian. Orang semua diam ketika itu. Orang pasukan Kufah diam. Setelah dia memuji Allah, menyanjung Allah, dia berkata, "Ya ayuhan nas, in qabiltum minni ansaftumuni, kuntum bidzalika as'ad." Kalau kalian terima dariku nasihatku, kalian adil kepada aku, kalian akan lebih berbahagia. Walam yakun lakum alayya sabil illam taqbalu minni fa'ajma'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum gumma thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Tapi kalau kalian tidak mau terima, saya mau buat apa lagi? Silakan kalian kumpulkan pasukan kalian semuanya, ya, lakukan apa yang kalian kehendaki, serang aku, ya, dan jangan tunda-tunda. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sungguhnya penolongku hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah penolong orang-orang yang saleh. Ketika mendengar khutbah Husain tersebut, maka terdengar tangisan dari kemah, dalam kemah, ya. Saudara-saudarinya, kemudian istri-istrinya, putri-putrinya, ya. Kemudian apa namanya? Maka ini tentu apa namanya? Maka Husain mengirim Al-Abbas suruh diamin ibu-ibu, ya. Suruh diamin ibu-ibu, suruh ditenangkan. Kemudian dilanjutkan khutbahnya, dia berkata, "Raji'u anfusakum muhasibuha." Hendaknya kalian periksa diri kalian, hisablah diri kalian. Hal yasluhu lakum qitalu mithli? Apakah pantas bagi kalian membunuh orang seperti aku? Ana ibnu binti nabiyukum. Aku ini putra dari putri nabi kalian. Aku putra Fatimah. Wa laysa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi. Dan di atas muka bumi tidak ada putra dari putri nabi, tidak ada putra Fatimah kecuali aku. Tinggal aku sendiri. Ya. Wa aliyun abi. Ali adalah ayahku. Wa Ja'far dzul janahaini, ammi Ja'far At-Tayyar yang Allah ganti kedua tangannya dengan sayap adalah pamanku. Wa Hamzatu sayyidus syuhada ammu abi, dan Hamzah sayyidus syuhada adalah paman dari bapakku. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li akhi, dan Rasulullah SAW pernah berkata tentang aku dan tentang saudaraku Hasan,
Hadani sayyida syababi ahli jannah. Ini adalah dua pemimpin para pemuda di surga. Fa in saddaqtumuni bima aqul fa huwal haqq. Kalau kalian membenarkan apa yang aku ucapkan, maka itulah kebenaran. Fa wallahi ma ta'ammadu katsbatan mundu alimtu anna Allah yamqutu 'alal kadhib. Demi Allah, aku tidak pernah berdusta, tidak pernah sengaja berdusta sekalipun sejak aku tahu bahwasanya Allah mengharamkan membenci dengan dusta. Allah benci dusta, aku tidak berdusta sekalipun. Wa illa, kalau kalian tidak percaya, fas'alu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Tanyakan kepada para sahabat tentang diriku. Jabir bin Abdullah masih hidup, tanyakan kepada tentang Husain, apakah Husain pernah berdusta? Tanyakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, tanyakan kepada dia apakah Husain pernah berdusta? Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, Anas bin Malik, tanyakan kepada mereka tentang aku. Yukhbirunakum bidzalik. Mereka akan kabarkan kalian tentang hal tersebut. Wahai hakum, ama tattaqunallah, celaka kalian, apa kalian tidak takut kepada Allah? Ama fi hadza hajijun lakum an safki dami. Tidakkah cukup apa yang aku sampaikan ini penghalang bagi kalian untuk menumpahkan darahku? Husain menyampaikan nasihat sebelum dia dibunuh. Berkata sang provokator Syamar bin Dzil Jaushan, huwa ya'budullah ala harfin. Husain nyembah Allah cuma sebagian sisi. In kana yadri ma yaqul, kalau dia tahu apa yang dia ucapkan. Maka Habib bin Mutahhir atau Hubayb bin Mutahhir dari teman-temannya Husain kemudian mengomentari, wallahi ya Syamar, innaka la ta'budullah ala sab'ina harfan. Ama nahnu fallahi inna la nadri ma yaqul wa innahu qad tubi'a ala qalbik. Dia bilang, Husain, ya, tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ngawur, ngelindur, gampangnya demikian. Maka dari salah seorang pengikut Husain berkata, demi Allah wahai Syamar, engkau meskipun beribadah kepada Allah di atas 70 sisi, ya, sungguhnya kami tahu apa yang kami ucapkan. Kami tahu bahwasanya apa yang diucapkan Husain. Sungguhnya hatimu telah distempel oleh Allah di atas keburukan. Kemudian Husain melanjutkan khutbahnya. Ya. Dia berkata, Ayyuhan nas, dharuni arji ila ma'mani minal ard. Wahai manusia sekalian, biarkan aku pergi ke daerah yang aman. Ya. Kemudian beliau berkata lagi, ya, akhbiruni, kabarkanlah kepadaku, atatulubuni biqatilin lakum qataltuhu. Kenapa kalian ingin bunuh aku, wahai manusia sekalian? Apakah aku pernah membunuh seorang, ya, sehingga kalian ingin bunuh aku? Apakah kalian tuntut darah seorang yang pernah aku bunuh sehingga kalian ingin bunuh aku? Au malin lakum akaltu. Apakah kalian ingin bunuh saya? Saya pernah makan harta kalian, saya pernah curi harta kalian, kalian ingin bunuh saya? Au bi qisasatin min jarahik, ataukah saya pernah melukai kalian, kalian ingin kisos saya dengan melukaiku? Tidak ada yang bisa jawab. Fa akhadhu la yukallimunahu. Tidak ada yang bisa ngomong bantah Husain. Ketika Husain sedang berkhutbah mengingatkan mereka, tiba-tiba Husain melihat ada tokoh-tokoh yang kirim surat kepada dia untuk datang ke Kufah. Ternyata masuk dalam barisannya pasukan Kufah. Lah ini orang-orang yang kirim surat untuk saya datang, ternyata dalam pasukan musuh. Maka Husain panggil mereka. Ya Shibz bin Rabi'i, wa ya Hajjar bin Abjur. Dia sebut nama satu. Fulan, wahai Qais bin al-Ash'ath, wahai Yazid bin Harith. Alam taktubu ilayya annahu qad an ya'at thimar wa khadar al-jinab. Ya, tidakkah kalian pernah nulis kepadaku, sudah tiba saatnya kau metik buah-buahan, sudah saatnya kau untuk datang kemari, ya. Wa inna ma tuqdimu ala jundin laka mujannadah. Wahai Husain, kemarilah, kau telah datang kepada pasukan yang sudah siap tempur. Fa aqbil, datanglah Husain. Bukankah kalian pernah tulis begitu kepadaku? Mereka menjawab, la naf'al. Enggak, kami tidak pernah tulis begitu. Subhanallah, kata Husain, subhanallah. Bala wallahi laqad fa'altum. Tidak, kalian pernah tulis itu kepadaku. Ya. Kemudian dia berkata, ayuhan nas idza karihtumuni fad'uni ansarif ankum ila ma'mani. Kalau kalian benci kepadaku, hai manusia sekalian, kalau kalian tidak suka dengan kalian benci denganku, biarkan aku pergi ke arah tempat yang aman. Ini kondisi Husain. Ya. Tapi mereka tidak meninggalkan. Tidak, cuma dua pilihan. Tunduk kepada Ubaidillah bin Ziyad atau perang. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ketika Husain menasihati mereka, ternyata ada seorang namanya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang pertama kali ketemu Husain, kemudian melarang Husain, menghalang-halangi Husain, ya. Di awal pertemuan yang 1000 pasukan pertama sebelum datang 4000. 1000 pasukan pertama, pasukan berkuda yang pimpin adalah Hur bin Yazid At-Tamimi. Ketika dia mendengar nasihat Al-Husain, akhirnya dia pun membelot, meninggalkan pasukan Kufah, dia masuk ke pasukan Husain, ingin meninggal dunia.
Maka orang-orang berkata kepada dia, "Wahai Hur, anta ji'ta ma'ana amiral maqdimah atau muqaddimah wal ana tadhhabu ila al-Husain." Wahai Hur, kau datang bersama kami, kita ini pasukan pertama sebelum datang 4.000 pasukan. Kau yang jadi pemimpin kami. Sekarang kau pergi gabung dengan Husain. Apa kata Al-Hur bin Yazid? Inni wallahi ukhayyiru nafsi bainal jannah wan nar. Demi Allah aku milih diriku masuk surga atau masuk neraka. Mau pilih mana? Ya. Wallahi la akhtaru alal jannati syai'an walau qutti'at wa hurrik walau qutti'tu wa hurriktu. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan surga. Meskipun aku terpotong-potong, meskipun aku dibakar. Ini antara surga dan neraka. Kemudian dia pun berjalan dengan kudanya menuju ke Al-Husain. Kemudian dia berkata, ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, ana sahibuka alladhi habastuka anir ruju', aku yang dulu pernah melarang engkau kembali, aku yang bikin repot engkau, aku yang ini yang melarang engkau untuk dan macam-macam. Dia minta maaf. Nanti dia minta maaf. Dia bilang, apakah sudah cukup taubatku? Ya. Afatara dzalika li taubah? Apakah cukup aku bertobat dengan bergabung denganmu? Kata Husain, "Na'am, yatubullah 'alaika wa yaghfiru laka." Iya, Allah akan menerima taubatmu, Allah akan mengampunimu, ya. Subhanallah. Akhirnya dia pun gabung dengan Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian terjadilah peperangannya. Tentu peperangan tersebut tidak seimbang, ya. Bagaimana cuma 72 pasukan melawan, tambah Hur bin Yazid 73 lah. Ya, melawan 5.000 orang. Ya, tidak lain yang dilakukan oleh para pengikut Husain adalah untuk meninggal di hadapan Husain. Semuanya sudah siap untuk mati dan mereka tahu mereka bakalan meninggal dunia. Maka satu persatu maju, berlawan, berperang, bergugur di hadapan Husain. Maka Husain melihat mereka berguguran satu demi satu, ya. Dan seterusnya. Bahkan ketika sudah tiba waktu sholat zuhur, Husain minta mereka berhenti, saya ingin sholat. Kata mereka, sholat tidak terima darimu, wahai Husain. La tuqbala minkum, kata Husain bin Numair. Ada seorang Al-Husain bin Numair, dia berkata, innaha la tuqbala minkum. Enggak ada sholat, lanjut perang. Akhirnya Husain sholat dalam sholat khauf, ya, sambil perang sambil sholat. Maka bergugurlah, ya, saudara-saudara Husain, Ahlul Bait, di hadapan Husain radhiyallahu taala anhu. Di antara yang meninggal, di antaranya ya Hubayb atau Habib bin Mutahhir, ya. Kemudian juga di antaranya anaknya Ali bin Husain. Jadi Husain punya anak dua, ada Ali bin Husain Al-Akbar dan Ali bin Husain yang asghar, yang kecil, ya, yang sakit, yang lebih muda, yang dikenal dengan Zainal Abidin, yang Ahlul Bait sekarang semuanya keturunan dari Ali bin Husain, karena Ali bin Husain yang kecil tidak dibunuh. Dia ikut dalam rombongan tapi dia sakit. Dia sakit sehingga dia tidak ikut perang. Kakaknya Ali bin Husain yang lebih tua, ya, ikut berperang dan akhirnya meninggal dunia, ya. Ditombak, dipotong oleh disayat-sayat oleh pedang-pedang musuh, ya. Kemudian itu di hadapan Husain. Husain berkata, qatalallahu qauman qataluka ya bunayya. Qatalallah, semoga Allah membunuh kaum yang membunuh engkau wahai putraku. Ya, ma ajra'ahum 'ala Allah wa 'ala intihaki hurmatir Rasul. Betapa beraninya mereka terhadap Allah dan betapa beraninya mereka melanggar kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah, meninggal di hadapan Husain mengatakan, bawa saudara kalian menuju ke kemah, ya. Kemudian berguguran sepupu-sepupu beliau, ya, anak-anaknya Aqil, ya. Sampai di antara yang saudara-saudara beliau juga Abu Bakar bin Ali, banyak yang meninggal, ya. Banyak yang meninggal. Sampai di antaranya ada anak Husain yang masih kecil juga, ya. Meninggal dunia, ya, terkena panah dan berlumuran darah di hadapan Husain radhiyallahu taala anhu. Ya, akhirnya semuanya meninggal. 73 orang tersebut semuanya meninggal laki-laki, tinggal Husain radhiyallahu anhu sendirian. Husain kehausan. Kemudian beliau masih di siang hari ketika itu terjadi, ya. Orang-orang berkumpul ingin membunuh Husain namun tidak ada yang berani. Semua sudah meninggal, tinggal Husain, cucu Nabi, ya. Pemimpin para pemuda di
surga, ya. Zainab ketika melihat, ya, kakaknya tinggal sendirian dengan penuh luka, maka dia berkata, laitas sama'u taqa'u 'alal ardh. Seandainya langit runtuh ketika itu, saking kondisi yang sangat menyedihkan, ya. Orang-orang tidak ada yang berani maju untuk menikam Husain. Datang sang provokator Syamr bin Dzil Jaushan, dia berkata, "Sakilatkum ummahatukum, madza tantaru nabi?" Celaka kalian, ibu kalian kehilangan kalian. Apa yang kalian tunggu? Ayo serang dia rame-rame, ya. Maka Husain tetap berperang melawan kanan, melawan kiri. Mereka, ya dia, ya, bagaimanapun al-kasrah taglibu syaja'ah, ya. Bagaimanapun jumlah yang banyak mengalahkan jagonya seseorang, mengalahkan keberanian seseorang, ya. Husain tegar tetap berperang, ya. Padahal anak-anaknya meninggal, saudara-saudaranya meninggal di hadapan dia, sepupu-sepupunya meninggal di hadapan dia, ya. Tapi dia tegar berperang, tetap berperang terus sampai akhirnya dia meninggal dunia, ya. Maka mulailah orang-orang menikam beliau Husain radhiyallahu taala anhu, di antaranya Zur'ah bin Syarik At-Tamimi, kemudian menghantam dengan pedangnya dari pundak kiri Husain. Kemudian setelah dia pukul, mereka kabur, ya. Husain berteriak, ya, dengan perasaan sakit sambil dia tersungkur, ya. Kemudian datanglah Sinan bin Anas An-Nakhai, kemudian dia masukkan tombak ke selangka Husain, masuk di sini, ya. Dimasukkan tombaknya sampai akhirnya bertembus ke dadanya. Setelah itu Husain pun terjatuh, akhirnya meninggal dengan tikaman tersebut. Kemudian dia pun memenggal kepala Husain dan dia bawa kepala Husain. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram di tahun 61 Hijriyah, ya. Ternyata di kemah ada Ali bin Husain, tadi saya bilang, ya. Ada Ali Ibn Husain yang masih sakit di dalam kemah, ya. Maka mereka pun datang menuju Syamr bin Jaushan ingin membunuh, ya, Ali Zainul Abidin, ya. Maka akhirnya ditegur oleh sebagian orang, ya. Ditegur oleh sebagian orang, jangan, ya. Di antaranya yang menegur adalah Umar bin Sa'ad, tidak perlu, kembalikan, masih kecil, sakit, enggak usah, ya. Akhirnya Ali bin Husain selamat, dan dialah yang seluruh cucu-cucu Nabi dari keturunan Husain, karena cucu Nabi ada dua, dari Hasan, dari Husain. Kalau di Hijaz, di Mekah, banyak dari keturunan Hasan, paling banyak dari keturunan Hasan. Tapi ada juga dari keturunan Husain, dan seluruh keturunan Husain semuanya kembali kepada Ali bin Husain, yang dikenal dengan Zainul Abidin. Ali bin Husain dikenal dengan Zainul Abidin. Inilah wafatnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dibunuh dalam kondisi terzalimi, ya, oleh orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami binisfin nahar." Aku melihat dalam mimpi di tengah siang bolong Rasulullah SAW dalam kondisi ash'ad akbar, rambut beliau semerawut penuh dengan debu, ma'ahu qaruratun fiha damun yaltaqitu, bersama dia bawa semacam botol atau gelas, kemudian Rasulullah mengambil darah dimasukkan dalam gelas tersebut. Kata Ibnu Abbas dalam mimpinya, dia berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza? Apa ini ya Rasulullah?" Qala damul Husain wa ashabihi. Kata Nabi, ini darahnya Husain dan darah pengikutnya. Lam azal atatabba'uhu mundzul yaum. Aku terus masih mencari-cari darah-darah tersebut, ya. Ini dilihat oleh Ibnu Abbas sebelum terbunuhnya Husain. Ya, sebelum terbunuhnya Husain. Maka sang perawi hadis berkata, "Fahafidna dzalika fawajadnahu qutila dzalikal yaum." Kami hafal hadis tersebut, kisah Ibnu Abbas tersebut, kami dapati ternyata dia meninggal pada hari 10 Muharram. Siapa yang terbunuh di antara Ahlul Bait? Banyak, ya, saya bacakan, ya. Di antaranya Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib. Ini maksudnya anaknya Ali dari istri yang lain selain Fatimah. Jadi adanya anak Ali, ada namanya Abu Bakar bin Ali, ada Umar bin Ali, ada Utsman bin Ali. Ini semua dari istri yang lain. Ada Ja'far bin Ali, ada Al-Abbas bin Ali. Ini semua anak Ali-nya, saudaranya sebapak dengan Husain. Kemudian di antaranya anak Hasan adalah Abu Bakar bin Hasan, anaknya Al-Hasan. Kemudian Umar bin Hasan, ya. Talha bin Hasan. Jadi anaknya Hasan ikut meninggal, Abu Bakar, yaitu ponakan-ponakannya Husain. Abu Bakar bin Hasan, Umar bin Hasan, Talha bin Hasan. Kemudian anak-anaknya Husain yang meninggal, Ali Al-Akbar yang meninggal tadi. Ya, kemudian Abdullah
Ibn Husain, Abu Bakar bin Husain tadi yang masih kecil, masih digendong, kemudian terkena panah, kemudian meninggal berlumuran darah di pangkuan Husain. Kemudian Umar bin Husain, ini yang meninggal dari anak-anak Husain. Kemudian dari anak-anaknya Aqil, sepupu-sepupunya Husain, itu Ja'far bin Aqil, Abdullah bin Aqil, Abdurrahman bin Aqil. Kemudian dari anak-anaknya Muslim bin Aqil, Abdullah bin Muslim bin Aqil. Kemudian dari anak-anaknya Abdullah bin Ja'far, yaitu ponakan-ponakannya Husain, Aun bin Abdullah bin Ja'far, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Ja'far. Ada sekitar 18 orang dari Ahlul Bait, semuanya meninggal pada peristiwa tersebut. Tadi bahkan disebutkan mereka ingin membunuh Ali bin Husain yang sakit, ya. Maka ketika itu ditegur oleh Umar bin Sa'ad, dia berkata, la yadkhulanna baitan nubuwah ahadun wala yu'rad li hadzal gulam la ya'rid li hadzal gulam al-marid, ya. Ya, jangan sampai seorang pun masuk ke dalam kemah tersebut, dan jangan ganggu orang anak kecil yang masih sakit tersebut, anak remaja yang masih sakit tersebut, yaitu Ali ibn Husain. Baik, kemudian mereka pun pulang ke Kufah, ya. Kemudian kepalanya Husain dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad, ya, tadi yang Sinan bin Anas, ya. Dia bawa kepalanya Husain kepada Ubaidillah bin Ziyad, ya. Tatkala sampai di depan Ubaidillah bin Ziyad, maka Ubaidillah bin Ziyad mengambil semacam kayu, kepala Husain di depan dia, kemudian dia korek-korek giginya Husain. Husain ada semacam ompong atau semacam lubang di giginya. Kemudian dia korek-korek pakai kayu di kepalanya Husain. Ketika itu ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kondisi duduk, dia lihat. Maka dia pun menangis. Bukaan syadidan, nangis sangat keras, ya. Maka Ubaidillah bin Zaid berkata, "Malak, ada apa engkau Anas?" Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dia sudah sangat tua ketika itu. Dia berkata, "Wallahi la aswa'annaka irfa' qadibak," ya. Ya, angkat itu kayumu, jangan kau taruh di mulutnya Husain. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbila mawdi'a qadibika min fihi. Sungguh aku pernah lihat Nabi cium itu tempat yang kau korek-korek itu. Nabi pernah cium itu bibir itu. Nabi pernah cium itu mulutnya Husain. Demikian dalam sama dilakukan oleh Zaid bin Arqam. Ya, dia berkata, "Kuntu inda Ubaidillah fa ata bi ra'sil Husain." Aku sedang berada di sisi Ubaidillah bin Ziyad, didatangkanlah kepala Husain. Fa akhadha qadiban, maka dia mengambil kayu. Kemudian dia pun membuka bibir Husain dengan kayu tersebut. Dia diejek dia di kayu. Enggak sopan dia. Kemudian mengatakan kata Zaid bin Arqam, "Falam ara sagran kana ahsan minhu ka'annahu dur." Aku tidak melihat ada seperti ompong yang indah seperti giginya Husain, kata Zaid bin Arqam. Ketika aku melihat dia korek-korek giginya Husain, falam amlik an rafa'tu sauti bil buka, maka aku tidak kuasa, aku menangis. Maka dia berkata, "Ma yubika ayuha syai', orang tua apa yang buat kau nangis?" Ya. Kata Zaid bin Arqam, "Yubkini ma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu yamussu mawdi'a hadzal qadib." Aku menangis karena aku pernah melihat Nabi mencium bahkan menghisap, ya, tempat yang pernah kau korek-korek seperti itu. Dan Rasulullah berkata, "Allahumma inni uhibbuhu." Rasulullah setelah mencium Husain, namanya masih cucunya kecil, dia cium-cium bibirnya. Nabi berkata, "Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah." Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dan cintailah cucuku ini. Sampai Ibrahim An-Nakhai berkata, "Lau kuntu fi man qatala al-Husain bin Ali." Kalau aku termasuk orang yang bunuh Husain, kemudian Allah ampuni aku masuk surga, maka aku malu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi melihatku, ternyata aku telah membunuh cucunya. Lalu itu pun aku masuk surga. Adapun kepala Husain, maka yang benar sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, bahwasanya kepala Husain radhiyallahu anhu di Baqi', dibenamkan di Baqi'. Adapun kalau isu-isu yang beredar katanya ada di Damaskus, di Suriah, ada yang mengatakan di Karbala, seperti sekarang didatangi oleh orang-orang Syiah, ada yang mengatakan di Riqqa, ada yang mengatakan di Asqalan, ada yang mengatakan di Mesir. Yang benar kepalanya adalah di Baqi'. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Al-Husain? Ya. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Tentunya yang pertama Ahlul Kufah. Mereka lah pengkhianat yang sesungguhnya. Mereka yang telah meraih Husain itu, ternyata mereka berkhianat. Akhirnya bahkan di antara mereka ada yang menjadi
pasukan untuk menyerang Husain. Kemudian penanggung jawab kedua yang paling berarti Ubaidillah bin Ziyad. Dialah gubernur Kufah dan Basrah, Al-Kufah dan Basrah. Dialah yang tadi dengan sombongnya kemudian memerintahkan Husain untuk tunduk di atas perintahnya, ya. Dan dia yang memerintahkan dibunuhnya Husain. Kemudian yang berikutnya adalah pasukan Kufah dan pimpinnya adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanggung jawab, ya. Karena pasukanlah yang membunuh Al-Husain. Kemudian yang langsung membunuh, yang eksekutornya langsung Sinan bin Anas An-Nakhai yang telah menikam Husain kemudian memenggal kepalanya. Dan yang provokatornya jelas Syamar bin Dzil Jaushan. Dialah yang provokatornya yang menuntut untuk membunuh langsung di lapangan dan dia yang bawa kepala Husain, kepala Ibnu Ziyad, ya. Yang dan membawa kepala Husain adalah Khawli bin Yazid al-Asbuhi. Ya, kemudian yang bertanggung jawab adalah sang khalifah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah karena semuanya di bawah pemerintahannya, ya. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya dia bersedih tetapi yang disesalkan oleh para ulama kenapa dia tidak menghukum Ubaidillah bin Ziyad. Kesedihannya dengan wafatnya Husain tidak memperbaiki kondisinya. Harusnya dia memberi hukuman kepada para pembunuh Husain. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang sedihnya Yazid, kata Ibnu Taimiyah, walakinnahu ma'adzalik ay ma idharil huzn ala, yaitu meskipun dia bersedih ketika dengar kabar matinya Husain, man tasara lil Husain, dia tidak menolong Husain sama sekali. Wala amara bi qatlihi, dan dia tidak memerintahkan untuk membunuh pembunuhnya. Wala akhadha bi tha'ri, dan dia tidak menuntut pembalasannya kepada yang membunuh Husain. Ini komentarnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, jadi ya, tetap dia salah. Ya. Harusnya dia tangkap itu Ubaidillah bin Ziyad, dia hukum atau yang lainnya. Kemudian Ibnu Katsir juga berkata, walakinnahu lam ya'zilhu ala dzalik. Akan tapi Yazid tidak melengsarkan Ubaidillah bin Ziyad atas kelakuan yang membunuh Husain. Wala aqabahu, bahkan dia tidak menghukum Ubaidillah bin Ziyad. Ya, wala arsala bi ya'ibu alaihi dzalik, bahkan dia tidak mengutus orang untuk mencaci maki Ubaidillah bin Ziyad atas perbuatannya. Inilah yang menjadi akhirnya orang-orang gampangannya kecewa dengan Yazid bin Muawiyah meskipun tidak ada perintah langsung dari untuk membunuh. Ya, meskipun dia nampak sedih tapi sikapnya tidak menunjukkan dia membela Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Bagaimana nasib mereka yang membunuh Husain ini? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tewas seluruhnya, tokoh-tokohnya yang ikut serta dalam membunuh Husain, dengan takdir Allah akhirnya mereka terbunuh, ya. Di antara yang pertama, ya, Sinan bin Anas, ya. Sinan bin Anas yang menggal kepala Husain. Sinan bin Anas, ya. Al-Azdi yang menggal kepala Husain. Suatu hari Hajjaj berkata, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, "Man kana lahu bala'un falyaqum," ya. Siapa yang punya kehebatan, ya. Maka faqama qaumun fadzakaru, maka orang-orang berbicara, ya, kami begini. Sinan bin Anas An-Nakhai berdiri, dia berkata, "Ana qatilul Husain." Saya yang bunuh Husain. Faqala bala'un hasan. Insyaallah perjuangan hebat, kata Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian dia pulang ke rumahnya, ya. Kemudian tiba-tiba akalnya hilang, ya. Jadi kayak orang gila, ya. Kena penyakit atau apa. Sehingga kalau dia makan, dia buang air langsung di tempat makannya. Ya, bahkan kalau dia masuk ke masjid, ya, maka dia buang air di masjid, ya. Sudah tua, ya, akalnya hilang, ya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang gila. Kemudian ada seorang namanya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini nanti lama-lama dia mengaku sebagai nabi, tapi dia pertama kali muncul dia mengaku pembela Ahlul Bait. Maka dia mencari para pembunuh Husain. Ya, dari Tsaqif ini Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Maka dia mencari para pembunuh Husain. Dia datangi rumahnya satu persatu, dia bunuh, ya. Maka dia bunuh Syamar bin Dzil Jaushan, dia bunuh, ya. Dia bunuh, ya. Bahkan Syamar bin Jaushan didatangi di rumahnya, belum sempat pakai bajunya, kemudian dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, kemudian jasadnya dilempar, dikasih ke anjing. Ini dilakukan oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Kemudian Khawli bin Yazid al-Asbuhi yang membawa kepala Husain ke
ke Ubaidillah bin Ziyad, ya. Maka dibunuh juga oleh disuruh dibakar oleh Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi ini adalah seorang yang ngaku sebagai nabi, tapi sebelum dia ngaku sebagai nabi, dia mengaku pembela Ahlul Bait, dia mencari pembunuh Husain yang buat orang senang sama dia di awal, maka dia bunuh para pembunuh Husain. Khawli bin Yazid Al-Asbuhi ditangkap sama dia, kemudian dibakar, ya. Kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia juga dibunuh, ya. Kemudian Sinan bin Anas, ya, yang membunuh Husain juga dibunuh dan rumahnya dihancurin. Dikejar satu persatu, ya. Adapun Ubaidillah bin Ziyad setelah Al-Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi membunuh seluruhnya, ya, maka dia mengirim Ibrahim bin Ashtar untuk membunuh Ibnu Ziyad, ya. Maka tatkala terjadi pertemuan antara Ibnu Ziyad dengan utusannya Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, terjadi peperangan dan Ibnu Ziyad akhirnya kalah, kemudian dia terbunuh, ya, dan teman-temannya di antaranya Husain bin Numair terbunuh, ya. Kemudian kepala Ibnu Ziyad dipotong, kemudian dibawa ke Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dan Ibnu Ziyad juga wafat sama di hari Asyura 10 Muharram pada tahun 67 Hijriah. Itu 6 tahun berikutnya kemudian dibunuh oleh Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi, ya. Taib, inilah akhir dari pembahasan kita tentang Hasan dan Husain. Ya, kita bilang Allah mentakdirkan bahwasanya orang-orang mulia seperti mereka Hasan Husain meninggal dengan kondisi yang mengenaskan agar mereka bisa meraih pahala syahid, pahala syahadah fisabilillah. Ya, sebelumnya Rasulullah SAW meninggal juga di antaranya sebab racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi kepada Nabi pada tahun 7 Hijriah, kemudian Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Ya, kemudian sebelumnya ayah mereka Ali bin Abi Thalib juga ditikam oleh Khawarij di kepalanya oleh Abdurrahman bin Muljim sehingga mati syahid. Hasan diracun juga, ya, kemudian meninggal, ya, mati syahid. Kemudian Husain juga meninggal dalam kondisi sangat mengenaskan, dikeroyok rame-rame dalam kondisi sangat kehausan, kemudian dibunuh oleh mereka, ya. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, ya. Dan tentu di balik wafatnya Husain, ya, tentunya yang bunuh adalah orang yang zalim, tetapi tidak ada ibadah tertentu di balik wafatnya Husain sebagaimana dilakukan orang Syiah yang kemudian pada tanggal 10 Muharram mereka melukai tubuh mereka. Ya, mereka mengatakan kami ingin merasakan bagaimana kehausannya Husain, bagaimana tubuh Husain yang tercabik-cabik dengan pedang, ya, sehingga mereka melukai tubuh mereka pada tanggal 10 Muharram. Tentunya itu tidak disyariat, yang disyariatkan adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kita bilang ada yang lebih mulia daripada Husain, Hasan meninggal dalam kondisi diracun, dan ada lebih mulia daripada Hasan, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, ya. Tidak kita rayakan dan tidak kita juga makan racun sedikit-sedikit untuk memperingati kematian Hasan, tidak. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh, ya, dan sebelumnya juga ada Umar yang terbunuh dan lain-lainnya. Maka kita bersedih dengan wafatnya Al-Husain, ya, akan tapi tidak ada perayaan khusus di balik wafatnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Demikian ikhwan dan akhwat. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.